Halo anak-anak kelas 5, apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat dalam belajar. Nah, kalau kemarin kan kita udah belajar tentang daur hidup hewan ya. Kemudian kita udah belajar tentang pengelompokan hewan berdasarkan makanannya, karnivora, omnivora, serta herbivora. Nah, hari ini kita lanjut lagi materi kita, yaitu buka buku kamu halaman 38. Kita akan mempelajari tentang peran makhluk hidup dalam rantai makanan ya, halaman 38. Ingat bukunya adalah buku 5E ya. Oke, siapkan buku catatan kamu, mari kita bahas tentang peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Oke, nah di dalam rantai makanan ya, peran makhluk hidup itu besar sekali ya, hingga terjadinya rantai makanan. Nah, untuk mengenali apa sih itu rantai makanan? Rantai makanan itu adalah proses atau interaksi antar makhluk hidup yang saling makan dan dimakan ya, untuk memenuhi aktivitas ataupun untuk memenuhi energi. Nah, kemudian ada istilah jaring-jaring makanan. Kalau jaring-jaring makanan ini adalah beberapa rantai makanan dapat membentuk hubungan makan dan dimakan yang lebih kompleks atau lebih mudah dipahami kalau rantai makanan itu dia cuma satu proses makan dan dimakan ya, tapi kalau dia jaring-jaring makanan itu kumpulan dari beberapa rantai makanan sehingga dia lebih kompleks ya, untuk membedakan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nah, kemudian di rantai makanan ataupun jaring-jaring makanan itu terdapat istilah yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Itulah kenapa kita pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mengenal yang namanya pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya, karena dia akan berperan di bagian konsumen ya. Nanti akan dilihat hubungannya dengan kegiatan konsumen. Oke, mari kita lihat untuk lebih jelasnya lagi peran dari produsen, konsumen, dan pengurai pada rantai makanan. Oke, ini adalah gambar sebuah rantai makanan ya, dimana di sini ada beberapa makhluk hidup ya. Mari kita lihat peran dari makhluk hidup yang ada di gambar ini yang menyatakan sebuah rantai makanan. Ini ada sebuah rantai makanan ya, dimana ada proses makan dan dimakan. Nah, yang pertama di sini kita lihat adalah tumbuhan. Tumbuhan ini termasuk dalam kategori dia sebagai produsen karena dia bisa membuat makanan sendiri dengan proses fotosintesis. Kita sebut saja ini adalah tanaman padi ya. Setelah tumbuhan ya, dia dimakan oleh konsumen satu ya.
Nah, konsumen satu ini biasanya golongan hewan herbivora karena mereka bisa makan tumbuh-tumbuhan, ya. Dan di sini konsumen satunya jenisnya adalah kita ambil hewannya adalah belalang. Kemudian belalang dimakan lagi oleh burung, ya. Nah, burung ini ada disebut sebagai konsumen dua, golongan karnivora, yang artinya dia pemakan daging. Karena yang dimakannya adalah serangga, yaitu belalang, ya. Contohnya seperti itu. Selanjutnya ada yang disebut dengan konsumen tiga. Konsumen tiga juga sama, dia adalah jenis golongan karnivora, makan daging. Nah, di sini adalah ular. Jadi ular bisa makan burung, ya. Kemudian ada yang disebut dengan konsumen puncak, ya. Konsumen puncak biasanya adalah jenis karnivora juga, ya, pemakan daging, dan biasanya kalau dia disebut sebagai konsumen puncak berarti tidak ada hewan lain lagi atau pemangsa lain lagi yang bisa memangsa dia, ya. Nah, biasanya untuk konsumen puncak itu adalah burung elang. Nah, kemudian, ya, akhir dari proses makan dan dimakan adalah penguraian. Nah, penguraian ini adalah dia menguraikan, ya. Jadi makhluk hidup yang ada di pengurai ini seperti jamur, cacing dan bakteri itu menguraikan zat sisa pada makhluk hidup yang sudah mati, ya, untuk menjadi zat hara dalam tanah, ya. Nah, inilah proses terakhir untuk menjadi rantai makanan. Jadi kita bisa lihat di sini prosesnya, ya, ada produsen, ada konsumen satu, konsumen dua, konsumen tiga, konsumen puncak, dan pengurai. Biasanya konsumen puncak bisa juga sampai di konsumen tiga, itu bisa, ya. Jadi konsumen puncak itu berarti dia jenis karnivora dan tidak ada pemangsa lain, maka dia dikatakan sebagai konsumen puncak, ya. Nah, inilah tentang peran makhluk hidup dalam rantai makanan, ya. Untuk lebih singkatnya, kalau produsen dia menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis yang disebut dengan tumbuhan, atau juga pada perairan itu disebut dengan fitoplankton, ya. Kemudian ada konsumen satu, artinya dia herbivora, golongan hewan herbivora. Kemudian ada konsumen dua, berarti dia karnivora. Konsumen tiga karnivora, konsumen puncak karnivora, dan pengurai, ya. Ibu beri waktu untuk kalian mencatat catatan ini. Itulah tentang materi kita hari ini, ya. Gue harap kalian bisa memahami tentang peran dari makhluk hidup, produsen, konsumen satu, konsumen dua, konsumen tiga, dan konsumen puncak serta pengurai untuk materi kita hari ini. Nah, untuk latihan kamu di rumah, ya, silahkan kamu kerjakan soal halaman 41 nomor 2 dan nomor 3, ya. Silahkan kamu kerjakan halaman 41 nomor 2 dan nomor 3, dikerjakan di buku latihan seperti biasa dan dikumpulkan pada waktu yang sudah ditentukan. Oke, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Ingat, tetap sehat, tetap semangat, selalu jalankan protokol kesehatan untuk menjaga kesehatan kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Sampai di sini dan sampai jumpa.